Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ilyas dengan NIM 200603035020005. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat menurut teori sosiologi. Teori sosiologi yaitu teori konflik yang digagas oleh Karl Marx. Menurut Marx, konflik adalah kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi konflik yang menonjol adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang materi yang melibatkan dua kelompok, yaitu kaum kapitalis dan kaum buruh. Produksi barang-barang material tersebut mengakibatkan alienasi dan konflik sosial. Marx mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karena itu dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis ini yaitu kelompok yang memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi. Tentu memiliki legitimasi dan bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam koneksi ini, hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak kepada kaum borjuis dibanding proletar. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu yang selalu berubah, terutama sebagai alat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu, konflik selalu muncul dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Kita bisa melihat pada saat situasi sekarang ini, yaitu situasi pandemi virus corona, di mana kelas penguasa lah yang diuntungkan dalam pandemi virus corona ini. Di dunia global saat ini, kelas penguasa telah menyedot banyak keuntungan atas nama kemanusiaan. Misalnya saja penjualan alat-alat kesehatan berupa APBD, masker, hand sanitizer, tentunya dengan varian harga. Hukum pasar kapitalis dalam pasar bebas telah membuat segelintir orang memiliki modal begitu banyak. Sementara sebagian orang kesulitan untuk mencari dan mendapatkan modal yang sangat sedikit. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini telah menekankan pada peranan kekuasaan. Jadi dengan ilmu sosiologi, kita bisa mengerti dan menyelesaikan fenomena dan permasalahan ini. Karena kita sudah mengerti dengan menggunakan pendekatan yang ada. Kaum kapitalis terus mencari cara untuk mengeksploitasi, mendapatkan lebih banyak modal dan nilai lebih di tengah pandemi virus corona. Kita bisa melihat dalam bukunya Karl Marx yang berjudul Das Kapitalis, yang dimana modal adalah kerja mati, seperti vampir, hidup hanya dengan menghisap tenaga kerja hidup, dan hidup lebih banyak tenaga kerja yang disedotnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai teori konflik yang digagas oleh Karl Marx. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.